Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan Bapak doakan orang tua kalian juga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita doakan juga kepada guru-guru kita SMA Negeri 86. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan membahas materi kita hari ini yaitu tentang materi GAT dan satu lagi adalah WTO. Baik, kita mulai ya anak-anak sekalian ya. Yang pertama adalah tentang GATT ya. Nah, GATT adalah General Agreement of Tariff and Trade, yaitu suatu kerjasama internasional perdagangan ya di kawasan 5 benua, Asia, Afrika, Eropa, kemudian Amerika dan Australia. Nah, GATT ini adalah embrio dari WTO. Ya. Kemudian latar belakang didirikannya GATT ya, yaitu pada tahun 1947 ya. Dibentuknya GATT. Nah, awal didirikannya ini dikarenakan adanya menerapkan prinsip-prinsip umum liberalisasi perdagangan berdasarkan traktat perjanjian atau multilateral. Nah, untuk mengurusi perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan di Jenewa, Swiss. Nah, kita lihat tujuan GATT. Ada tujuan pokok, yaitu dalam rangka meningkatkan produksi dan tukar-menukar barang, meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia, dalam rangka untuk ya tentunya meningkatkan taraf hidup umat manusia, dan terakhir meningkatkan kesempatan kerja. Fungsi GATT ya, yang pertama adalah memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan, mengatur transaksi perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara anggota GATT. Yang kedua, sebagai suatu forum atau wadah perundingan perdagangan dan diupayakan agar praktek perdagangan dapat dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mengganggu liberalisasi perdagangan. Ketiga, GATT mengupayakan agar aturan atau praktek perdagangan demikian itu menjadi lebih jelas, baik melalui pembukaan pasar nasional atau melalui penegakan dan juga penyebarluasan pemberlakuan peraturan. Berikutnya, ya, prinsip-prinsip GATT adalah prinsip transparansi, yaitu prinsip Most Favored Nation atau MFN, prinsip pemberlakuan khusus bagi negara berkembang, prinsip national treatment, prinsip resiprositas, ya, prinsip perlindungan melalui tarif, prinsip larangan restriksi, yaitu pembatasan kuantitatif. Nah, kita lihat di sini bentuk-bentuk keuntungan benefit ya dari kerjasama ini adalah berupa pengurangan tarif atau advantage ya, mengizinkan ekspor barang tertentu yang semula dilarang atau favor, kemudian pengecualian dari pajak atau privilege ya, kemudian ada pengecualian dari keharusan melakukan health hazard test atau immunity. Nah, kewajiban negara untuk memberikan keuntungan di atas immediately dan unconditionally pada produk sejenis dari semua negara. Nah, kita lihat sini ya, World Trade Organization ya. Materi kita tentang World Trade Organization ya. Ini diawali dari embrio daripada GATT ya. Nah, didirikan berawal dari putaran Uruguay tahun 86 sampai 1994 serta perundingan-perundingan yang sebelumnya dan semuanya di bawah GATT. Nah, ini anggotanya terdiri dari 160 negara anggota dengan 25 negara pengamat dan bermarkas di Jenewa, Swiss. Nah, disahkan ya sebagai organisasi WTO, World Trade Organization, yaitu pada tanggal 1 Januari 1995. Kemudian tujuan dari GATT ini adalah tujuan dari WTO adalah mendorong perdagangan bebas dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan, menyediakan forum perundingan perdagangan internasional, kemudian menyelesaikan sengketa dagang dan memantau kebijakan perdagangan di negara-negara anggota. Tujuan hukum perdagangan internasional adalah mencapai perdagangan internasional yang stabil, meningkatkan volume perdagangan dunia, mengembangkan sistem perdagangan multilateral dan meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia. Nah, Indonesia termasuk anggota dari WTO yang telah meratifikasi atau menandatangani perjanjian WTO ya dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 1994. Berikutnya adalah
upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam WTO adalah dalam bidang pertanian. Kita tahu Indonesia adalah mayoritas negara agraris yang tentunya pertanian adalah sektor yang sangat strategis. Nah, isu-isu penting dalam WTO ini yang diangkat ya diperjuangkan oleh Indonesia adalah tentang liberalisasi pertanian, yaitu adanya penghapusan subsidi domestik, penghapusan subsidi ekspor, dan peningkatan akses pasar melalui penurunan tarif. Faktor lain adalah masalah ketahanan pangan, food security, pembangunan pedesaan, rural development, kemudian pengentasan kemiskinan, alleviation of poverty. Nah, kemudian kita lihat, anak sekalian, bidang pertanian di mana upaya Indonesia dalam perjuangan pertanian adalah peran penurunan tarif atas produk pertanian dengan memperhatikan kepentingan negara berkembang dan tidak semata-mata menekankan pembukaan pasar. Nah, ini terkait dengan faktor yang menjadi tulang punggung pembangunan, ketahanan pangan, pembangunan desa, dan pengurangan kemiskinan. Pengecualian terhadap produk strategis atau strategic products. Ya. Kemudian bidang peraturan atau rules, Indonesia menginginkan berbagai persetujuan tersebut diperbaiki dengan mempertimbangkan kepentingan negara berkembang dalam rangka akses pasar dan perlindungan domestik. Nah, bidang jasa, pandangan Indonesia bahwa proses liberalisasi jasa sebaiknya dilakukan secara bertahap, seiring dengan pemberdayaan dan penguatan industri jasa modal. Nah, bidang kesehatan masyarakat, public health and thrift, esensi wajib tidak diterapkan oleh atas produk obat-obatan yang bertujuan kemanusiaan. Masih adanya pengawasan untuk negara berkembang. Nah, bidang investasi, Indonesia berpendapat bahwa mengembangkan industri dan pertumbuhan sektorial harus didorong oleh pertumbuhan investasi yang signifikan, sehingga Indonesia dengan kebijakan investasi yang transparan dan non-diskriminatif. Kemudian berikutnya adalah bidang lingkungan, ya. Indonesia juga mengangkat isu lingkungan. Kebijakan lingkungan memang tidak diatur dalam WTO, tapi mensyaratkan standar tinggi terhadap akses pasar produk negara berkembang. Sekian pertemuan hari ini tentang pembahasan kita, materi kita tentang GATT dan WTO. Silakan kalian analisis pemaparan dari saya, video pembelajaran saya, kemudian kalian buat rangkuman di Microsoft Word, tulis ya, diketik dengan ukuran kertas A4 dengan huruf Arial dan ukuran hurufnya adalah 12, dan silakan kirim ke email saya budiharta5@gmail.com atau bisa ke japri saya, ke WA saya pribadi. Sekian, dan tugas ini adalah bersifat individu. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.